Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Karsita Septiani dari Prodi Teknologi Benih, semester 4, NIREM 0306220272. Di sini saya akan menjelaskan tutorial menganalisis standar budidaya tanam berdasarkan soal yang ada di contoh soalnya. Untuk yang pertama, kita membaca soal. Nah, di soal ini diketahui PT Rose memiliki kebun rosella seluas 1 hektar. Namun acuan yang digunakan menggunakan hasil riset dari kebun dengan luasan 1.500 meter persegi, maka seluruh kebutuhan perlu dikonversi ulang. Adapun acuan dari budidaya rosella pada 1.500 meter dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, kemudian panen. Terus untuk perbanyakan yang akan dilakukan di lahan seluas 1 hektar akan dilakukan dengan cara membagi lahan tersebut menjadi 4 area. Sebagai area, setiap areanya memiliki selisih jadwal tanam selama 1 bulan. Itu selisihnya 1 bulan. Nah, kita membuat asumsi umum dulu di Excel. Kita asumsikan bahwa bulan itu B, M itu minggu. Untuk B1 maksudnya itu bulan ke-1, kemudian M1 itu minggu ke-1. Ini nanti kita membuat seperti ini. B1, kalau misalnya kita menaruh di sini, B1 M1 itu maksudnya bulan pertama, minggu pertama. Untuk B1 M2, bulan pertama, minggu kedua, dan seterusnya. Ini bulan kedua, B2, bulan ketiga, B3, kemudian B4, bulan keempat, dan seterusnya. Nah, untuk luas acuan tadi diketahui 1.500 meter persegi, dimasukkan di sini. Kemudian kita ketahui bahwa 1 tahun ini terdapat 12 bulan. Nah, nanti kita catatkan di sini. Kemudian selanjutnya kita menganalisis area produksinya. Asumsi area produksi seluas 2.500 meter persegi. Ini keterangannya itu dari area total tadi yang 1 hektar dikonversikan 1.000 meter di sini. Kemudian karena dibagi 4 untuk ditanam selang 1 bulan tadi sesuai rumus ini. Jadi kita membuat seperti ini. Sama dengan ini area totalnya dibagi 4. Tinggal kita masukkan. Dapat 2.500 meter persegi. Kemudian yang kedua, kita menganalisis tenaga kerja. Yang pertama dari jumlah aplikasi tenaga kerja per aktivitas per lahan. Ini kita analisis. Nih, yang pertama dari mulai persiapan lahan. Persiapan lahan kita baca. Persiapan lahan dilakukan selama 1 hari dengan 3 HOK. Ini kan dilakukan selama 1 hari aja. Ini berarti cuma 1 kali. Kita masukin. Udah 1, satuannya 1 kali. Terus yang kedua, penanaman. Untuk penanaman ini dibutuhkan 1 hari kerja dengan keperluan 2 HOK. Jadi cuman 1 kali aja. Udah kan? Kemudian keterangannya itu 3 hari setelah persiapan lahan. Nih, kita tahunya 3 hari setelah persiapan lahan itu karena persiapan lahannya kan 3 hari sebelum penanaman. Jadi otomatis penanamannya itu 3 hari setelah persiapan lahan, begitu ya asumsinya. Kemudian dari setelah penanaman kita masuk ke pemeliharaan. Pemeliharaan ini terdiri dari penyiangan yang pertama. Ini penyiramannya kan cuman menggunakan irigasi tetes, jadi nggak usah. Kemudian penyiangan dilakukan 2 minggu setelah menanam dan selanjutnya sebulan sekali, total 3 HOK. Jadi ini kita lihat dilakukan 2 minggu sekali.
Nah, sama sebulan sekali, berarti 2 kali ya. Kita masukin ini 2 kali. Keterangannya 2 minggu setelah tanam dan 1 bulan sekali. Kemudian untuk pemupukan sesuai di soalnya, saat penanaman dan saat tanaman berumur 1 bulan. Berarti 2 kali. Kita masukin 2 kali. Ini, terus keterangannya saat penanaman sama tanaman berumur 1 bulan. Kita sesuaikan sama soal ya. Untuk yang selanjutnya, penyemprotan ini dilakukan 2 minggu sekali. Kebutuhannya sebanyak sekilo ini. Berarti kalau misalnya seminggu sekali, maaf. 2 minggu sekali berarti kan tanamannya ini umurnya 60 HST. Ini dari sini kita ketahuinya. Dari ini, panen sekitar umur 60 HST. Berarti kita butuh 2 bulan. Ya kan? Nah, penyemprotannya ini, mana penyemprotan? Penyemprotannya ini dilakukan 2 minggu sekali. Berarti 2 minggu sekali dalam 2 bulan. Nah, berarti 1 bulannya itu kan ada 4 minggu, itu dilakukan 2 kali penyemprotan. Kalau 2 bulan berarti 4 kali. Kita masukin 4 kali, terus kasih keterangan 2 minggu sekali ini. Terus kemudian panen. Panen dilakukan pada umur 60 HST. Berarti kita melakukan panen itu hanya sekali aja ya. Kita masukin 1 kali, keterangannya 60 hari setelah tanam. Kemudian kita lanjut menganalisis kuantitas tenaga kerja dalam acuan lahan 1.500 meter persegi. Kita mulai lagi. Kalau mau ngetik ininya manual ya. Terus kita ke atas lagi. Kita melihat HOK-nya sekarang ya. Tadi kan kita melihat berapa kali dilakukan. Kemudian sekarang kita melihat jumlah tenaga kerjanya. Kuantitas itu kan jumlah. Terus dari persiapan lahan dibutuhkan 3 HOK. Dimasukin aja langsung 3 HOK. Kemudian keterangannya dilakukannya cuma sehari ya. Terus lanjut penanaman. Ini jelas kan 2 HOK. Kita masukin ke sini 2 HOK. Terus keterangannya 3 hari setelah persiapan lahan. Mana? Ya ini, dari yang sebelumnya ini ya. Terus habis itu pemeliharaannya. Penyiramannya kan nggak menggunakan tenaga kerja ya. Terus penyiangan. Kita mulai dari penyiangan. Ini 3 HOK. Kita masukin aja langsung 3 HOK. Dan masukinnya di sini ya. Terus keterangannya 2 minggu setelah tanam dan 1 bulan sekali. Terus pemupukannya ini dibutuhkan 3 HOK. Udah dimasukin 3 HOK. Terus keterangannya saat penanaman, tanaman berumur 1 bulan. Berarti ya udah itu tadi seperti soal. Dilakukannya saat penanaman sama pemupukan saat berumur 1 bulan. HOK yang dibutuhkan itu 3 orang ya, berarti 3 HOK. Terus lanjut ke penyemprotan. Penyemprotannya kita lihat ini total HOK-nya 3. Udah. Kita masukin 3 HOK. Terus keterangannya 2 minggu sekali dalam 2 bulan, maka dibutuhkan 4 kali. Tapi kita tulisnya 3 HOK aja karena ini cuman menanyakan berapa jumlah HOK yang kita butuhkan gitu ya. Terus pas panen, kita lihat pas panennya ini kita butuh 3 HOK lagi. Kita masukin lah ini. 3 HOK 60 hari setelah tanam. Kemudian kita menganalisis kuantitas tenaga kerja lahan produksi dalam luas lahan 2.500 meter persegi dikali 4 lahan. Jadi kita
sesuaikan dengan rumus ini ya. Jadi ini rumusnya kan jumlah HOK per aktivitas per luas lahan acuan dikali luas lahan produksi per jumlah aplikasi HOK per aktivitas. Jadi kita hapus dulu ya. Nah, sama dengan jumlah HOK per aktivitasnya kita cari. Ini kan yang persiapan lahan, jadi ya kita samain aja. Jumlah HOK per aktivitas. Ini persiapan lahan 3, terus per luas lahan acuan. Kita scroll ke atas, kita cari luas lahan acuan. Ini ya. Terus scroll dikali luas lahan produksi. Dikali luas lahan produksi. Kita scroll lagi. Ini luas lahannya berarti pakai 1000. Kemudian kita tutup kurung karena dia juga memakai kurung. Kita bagi dengan jumlah aplikasi HOK per aktivitas. Maaf teman-teman. Sebentar. Sebentar ya. Kita pakai, benar kok, C20, C10. Ya. Kemudian kita pakainya yang bukan yang 1000. Jadi kita ulang ya. Jadi pakai yang jumlah HOK per aktivitas tadi yang ini, yang 3 HOK. Kemudian dibagi C10-nya ini, luas acuan. Kemudian kita pakai luas lahan produksinya yang ini, 2500 meter persegi. Udah, kita tutup kurung. Kita tutup kurung per jumlah aplikasi HOK per aktivitas. Berarti ini, tadi kan kita cuman butuh 1 kali aja ya yang persiapan lahan. Kita masukin. Terus, habis itu, karena rumusnya ini kan luas lahan acuan, luas lahan produksi, sama jumlah aplikasinya itu berbeda. Berarti kita kunci yang luas lahan acuan sama luas lahan produksi. Kita kasih tanda dolar buat mengunci rumusnya. Kalau misal ke bawah atau ke samping nanti dia akan tetap sama. Cuman berubah di jumlah OK per aktivitas sama jumlah aplikasinya aja. Kita masukin dolarnya. Kemudian kita enter. Oh, salah teman-teman. Apa ya? Salah. Sebentar. Sebentar, kita salah rumus teman-teman. Kok bisa? C18 itu ini. Oh ya, kita kan tadi lagi menghitung penanaman ya.
Sebentar ya. Dah, kita pakai rumus ini aja. Nih, kan nanti keluar C25. C25-nya kita ambil dari ini, 3HOK, kemudian yang C10, kita lihat. C10 itu ada luas acuan 1.500 meter persegi. Karena di rumusnya ini kan luas lahan acuannya sama, jadi kita kasih dolar buat ngunci rumusnya. Jadi nanti dia kalau ke bawah rumus itu tetap sama gitu. Kemudian C12 itu ada luas lahan produksi. Kita lihat ya. Ini kita pakai yang 2.500 meter persegi. Kemudian kita kunci juga karena dia setiap rumusnya sama ya, menggunakan luas lahan yang 2.500 tadi biar nggak berubah. Kemudian jumlah aplikasi HOK per aktivitas itu ada di sini. Yang di ini jumlah aplikasinya 1 kali. Kemudian kita kunci yang C-nya saja karena dia dibutuhkannya ke kolom gitu ya. Terus kita enter. Nah, habis kita enter, kita tarik aja nanti anggap aja ini kosong ya. Ini kosong. Nanti kita tinggal tarik gitu loh. Udah kayak gini kan. Nah, ini juga kita bikin tabelnya kayak yang tadi, cuman kita ganti ininya aja. Kita tarik sampai di panen. Tuh. Dia langsung keluar kayak gini. Jadi udah otomatis rumusnya ya. Kemudian kita analisis lagi di penggunaannya, kayak pengaplikasiannya gitu loh. Persiapan lahan ini di soal ya, kita lihat ya. Selama 1 hari. Berarti kalau misal kita persiapan lahan kan di minggu pertama ya. 3 hari sebelum penanaman. Jadi itu belum 1 minggu. Jadi dia masih minggu pertama. Kita masukin aja. Nih. Sama dengan di sini. Karena dia cuma sehari aja, jadi udah dia di sini aja ya. 1 kali. Terus kemudian penanamannya 3 hari setelah persiapan lahan, berarti kan belum pindah minggu juga, masih di minggu yang sama. Jadi kita masukin di minggu pertama. Kemudian dia kalau kita menanam kan otomatis cuma 1 kali ya, berarti dia udah di minggu pertama aja. Terus yang selanjutnya ini ada penyiangan. Penyiangan itu 2 minggu setelah tanam. Ini kan tanam pertama ini di minggu pertama. Kemudian berarti di sini kan. Terus 2 minggu setelah tanam kita ke 1, 2. Ini minggu keduanya. Ini minggu pertama, kemudian minggu kedua setelah tanam itu di minggu ketiga bulan pertama. Nah, setelah 2 minggu itu kita melakukan penyiangan lagi selama 1 bulan sekali. Kita lihat 1 bulan, 1, 2, 3, 4, 4 minggu kan? Berarti dia di sini. Kita masukin lagi yang sama dengan, terus kita sama dengan, terus kita klik ininya, terus kita enter. Di minggu kedua, bulan kedua. Jadi kita tahu kan dapat dari sininya tadi. Kita ulang ya. Ini di minggu kedua setelah tanam. Kemudian 1 minggu lagi itu 4 minggu. Maaf, 1 bulan itu 4 minggu lagi berarti ya. 1, 2, 3, 4. Nah ini di minggu keempatnya. Kemudian kita lihat lagi. Harusnya 1 bulan lagi, berarti minggu keempat lagi. 1, 2. Nah ini kan udah nggak cukup, berarti dia udah berhenti di sini aja. Gitu. Terus pemupukannya dilakukan saat penanaman. Berarti kita menanamkan di minggu pertama, bulan pertama. Jadi kita masukin di sini sama dengan terus kita
klik ininya, kita enter. Terus setelah itu kita lakukan pemupukan setelah tanaman berumur 1 bulan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di bulan keduanya kita masukin sama dengan, terus kita klik ini lagi, terus kita enter. Udah ya, karena cuma dilakukan 2 kali aja, jadi ke belakangnya udah. Terus selanjutnya penyemprotan. Penyemprotan ini dilakukan 2 minggu sekali dalam 2 bulan. Terus kita berarti 2 minggu yang pertama ini di minggu kedua bulan pertama. Kita masukin aja sama dengan ini, diklik, terus kita enter. Kemudian 2 minggu selanjutnya itu di minggu keempat bulan pertama. Langkahnya sama, kita sama dengan, terus kita klik, kita enter. Nanti kita lakukan seperti itu di setiap pengisiannya ya. Kemudian 2 minggu lagi di minggu pertama bulan kedua. Terus 2 minggu selanjutnya di minggu ketiga bulan kedua. Dah, itu terakhir sudah 4 kali ya. Kemudian panen. Panen ini kan dilakukan 60 hari setelah tanam. Dia otomatis di bulan kedua. Ini, di hari terakhir. Udah kita masukin aja sama dengan enter. Terus kita lanjut aja. Buat lahan B-nya kita gak usah mengetik manual ya. Jadi kita tinggal sama dengan, terus kita masukin, sebentar. Kita hapus semuanya dulu ya. Ini untuk mencontohkan saja. Jadi kita nggak usah ngetik manual kayak penyiapan lahan gitu, nggak usah ya. Jadi sama dengan, terus kita klik di persiapan lahan, enter, lalu kita tarik ke bawah, klik. Nah, dia udah ngisi otomatis sampai ke panen. Dan ini juga mengikuti yang di atas ya. Tinggal kita kasih sama dengan, terus ditarik aja seperti yang tadi. Ini juga sama, kita kasih sama dengan, terus ini di enter, terus ditarik ke bawah. Seperti ini. Dan nanti dia otomatis seperti ini. Kita lanjut. Ini. Karena di lahan yang kedua itu kan mulainya di bulan kedua. Jadi kita mulai di minggu pertama bulan kedua. Kemudian untuk penanamannya juga di minggu pertama bulan kedua. Terus penyiangannya itu dilakukan 2 minggu setelah tanam ya. Berarti minggu ketiga bulan kedua, kemudian sama 1 bulan setelah tanam. Yang pas tanamannya berumur 1 bulan itu berada di minggu ketiga bulan ketiga. Terus ini untuk pemupukannya itu pas penanamannya. Kemudian 1 bulan umurnya ini di minggu kedua bulan ketiga. Nah ini. Pokoknya kita analisis seperti itu. Ini penyemprotannya di minggu 2 minggu sekali. Ini minggu kedua, terus 2 minggu lagi, terus 2 minggu lagi, 2 minggu lagi. Pokoknya kita lakukan hal yang sama seperti tabel yang ini. Ini kan bulan pertama mulainya. Terus yang lahan kedua mulai di bulan kedua. Berarti tinggal di, sebentar ya. Tinggal di ini aja, kita pas mulainya di agak geser ke bulan kedua gitulah. Tapi intinya sama. Terus yang lahan ketiga, bulan ketiga ini mulainya di minggu pertama bulan ketiga.
Kemudian untuk lahan keempat, mulainya ini di minggu pertama bulan keempat. Oke, kita lanjut di material. Nah, kita lihat. Pas kita persiapan lahan kan kita nggak butuh apa-apa nih. Nih, nggak ada. Terus kita lanjut di penanaman. Bahan apa yang kita butuhkan saat penanaman? Kita lihat. Nih, kita lihat di benih. Nah, kita tulis benih. Kemudian dibutuhkannya 1 kali karena saat penanamannya aja. Terus ini saat penanaman. Dah. Terus yang kedua, kita melihat pemeliharaan. Di dalam pemeliharaan penyiraman ini kita tidak membutuhkan bahan yang khusus ya. Kemudian penyiangan kita juga tidak membutuhkan bahan lagi. Terus proses pemupukan kita lihat kita membutuhkan pupuk kandang. Ini pupuk kandang ya. Pupuk kandang. Sudah. Kita tulis pupuk kandang per 1.500 meter kuadrat itu 12 karung dikali 50 kg per karungnya. Nah, itu dibutuhkan 2 kali. Kita masukin dibutuhkan 2 kali saat penanaman dan tanaman berumur 1 bulan. Kemudian pas kita melakukan penyemprotan pestisida, pasti kita membutuhkan pestisidanya kan. Nih, pestisida organik. Ini ya. Sebanyak 4 kali. Karena dia 2 minggu sekali dalam 2 bulan. Jadi dilakukan penyemprotan selama 4 kali. Terus kita lihat lagi pas panen kita nggak membutuhkan bahan-bahan. Nah, yang perlu kita cermati ini, kan ini ada tulisan alat dan bahan lainnya diperlukan selama melaksanakan budidaya. Kita lihat, apakah cangkul termasuk bahan? Enggak. Ember juga tidak. Tangki, sprayer, gunting tanaman, kita lihat. Nah, ini enggak ada yang bahan ya. Tapi, nih kita lihat. Polybag. Polybag itu bahan ya, karena dia sekali pakai habis. Dan dia juga digunakan untuk menanamnya itu. Udah kita masukin polybag. Jadi ini nambah polybag. Sebanyak 1.000 saset. Dah, ini nggak usah dikasih keterangan, nggak apa-apa ya. Sebenarnya itu 1 kali saat penanaman aja, tapi nggak usah ditulis nggak apa-apa. Terus, jadi buat teman-teman kalau mencari nggak harus berpatokan di sini ya, kita lihat juga di alat dan bahan yang di bawah ini. Siapa tahu itu biasanya nyempil gitu loh. Terus kita lanjut di bahan atau material yang digunakan pada lahan produksi seluas 2.500 meter persegi dikali 4 lahan. Nih, kita lihat rumusnya. Rumusnya itu jumlah material per aktivitas per luas lahan acuan dikali luas lahan produksi per jumlah aplikasi material per aktivitas. Nih, kita lihat rumusnya ya. Yang biru ini jumlah material per aktivitas. Kita lihat ini. Jumlah kan kuantitas sama ya, berarti ini dia 20 gram. Terus kita kunci biar nanti dia ke bawahnya ini mengikuti ini ya. Kolom kita kunci pakai dolar. Terus ini yang merah itu luas lahan acuan. Luas lahan acuan tadi kita ketahui 1.500 meter persegi. Ini ya, pakai yang asumsi umum kita masukin, kita klik. Terus karena dia rumusnya sama, ke bawahnya sama, kita kasih kunci dolar di kolom sama barisnya. Biar nanti dia kalau misalnya digeser-geser itu rumusnya nggak akan berubah ya teman-teman. Terus dikali luas lahan produksi.
Nih yang umum kita lihat. Luas lahan produksinya ada di asumsi umum juga ini. Seluas 2.500 meter persegi ya. Terus lanjut per ini sebenarnya opsional sih, bisa dikasih kurung. Enggak juga enggak apa-apa. Soalnya ini kan kalau misal pembagian sama perkalian itu sama. Terus ini jumlah material per aktivitas dibagi luas lahan acuan, terus dikali luas lahan produksi per jumlah aplikasi material. Kita lihat yang berapa kali tadi loh. Ini material, nih, 1 kali, benih. Kita cari yang sama-sama benih. Kita kunci juga kolomnya. Kita enter. Terus nanti kita tinggal tarik seperti ini. Udah ya teman-teman. Terus ini udah keterangannya sama seperti di soal ya. Tinggal disesuaikan saja. Benih yang pada lahan pertama ya, ini lahan pertama itu dia nanamnya di minggu pertama bulan pertama. Sekali aja. Terus pupuk saat penanaman berarti dia di minggu pertama. Kemudian sama tanaman berumur 1 bulan, berarti 4 minggu lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, karena ini bulan ganjil, jadi dia di bulan kedua minggu pertama. Itu 1 bulannya HST udah ditanam. Terus pestisida 2 minggu sekali dalam 2 bulan. Berarti dia ini 2 minggu yang pertama di minggu kedua bulan pertama, terus 2 minggu lagi 1, 2 di minggu keempat bulan pertama, terus 2 minggu lagi di minggu pertama bulan kedua, kemudian 1, 2 minggu lagi di minggu ketiga bulan kedua, udah 4 kali ya. Terus polybag. Polybag itu digunakan cuma saat penanaman. Nah, penanaman tadi kan di minggu pertama bulan pertama. Jadi tinggal dengan klik dimasukin. Udah 1 kali aja. Kemudian yang lahan B, lahan C, lahan D itu udah tinggal mengikuti aja. Cuman bedanya itu di awalnya. Ini kan tadi di minggu pertama bulan pertama. Nah, ini yang lahan kedua bisa kita lihat di bulan kedua, ini yang ini bulan kedua minggu pertama. Terus yang lahan ketiga seret kita lihat di bulan ketiga bulan ketiga minggu pertama. Terus yang lahan keempat di minggu pertama bulan keempat. Sudah selesai, seperti itu saja. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.